Gimana Bay kalau lihat kayak tadi Bay? Lihat yang mananya nih? Ya tadi, jadi memang ternyata banyak juga orang-orang yang kemudian harus beralih mungkin Banyak. profesinya dan juga mereka yang terdampak jadi sepi banget termasuk juga para pekerja seperti tadi kan? Iya, kata kuncinya memang adaptif ya. Tapi tidak semua memang bisa dilakukan Nah. dan bermigrasi ke online. Mungkin kalau salah satu tadi instruktur Zumba mungkin bisa kelas. Tapi kalau perias Perias pengantin, pengantin gimana online-nya Bay? online piye yo? Kayak tambal ban online susah ya. Nggak bisa. Nah. Nah, kita coba akan tanya dan juga kita akan gali suara-suara dari masyarakat para pelaku usaha informal yang saat ini terdampak juga selama pemberlakuan PPKM. Kita akan sapa dulu ada Teh Rida, Mbak Farida Sentadi, instruktur Zumba yang kemarin sempat viral. Halo, selamat pagi Teh Rida. Iya, halo pagi. Ya, ada juga Ibu Margini, perias pengantin. Assalamualaikum Bu Margini dari Boyolali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga sudah ada di Pak Edi Priyodo, tenaga ahli utama Deputi 3 bidang perekonomian dari Kepresidenan. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak, Mas, Ibu-ibu yang di Boyolali dan di Cimahi. Ya, sebelum ke Pak Edi saya ingin ke Teh Rida dulu ya. Kemarin sempat viral curhatannya melalui media sosial. Emang seberapa terdampak selama PPKM ini Teh? Kalau Zumba kan mungkin tadi ya salah satu opsinya bisa beralih ke online. Apakah peminatnya juga justru makin sepi juga di online atau bagaimana? Iya, karena memang saya sebetulnya baru menjalani kelas online. Sebelumnya kan selalu offline. Waktu PSBB pertama dulu itu saya bahkan belum ngajar via Zoom online karena memang waktu itu saya belum mengerti tentang Zoom meeting gitu. Jadi selama 3 bulan waktu itu saya memang benar-benar tidak mengajar. Jadi mencoba untuk bekerja di salah satu aplikasi streaming dengan konten olahraga juga sih. Tapi nggak worth it. Terus setelah itu kembali lagi dengan kegiatan offline seperti biasa. Tapi karena saya udah terbiasa suka membuat event-event olahraga, tapi akhirnya jadi nggak bisa menjalani usaha yang event-event tersebut, jadi hanya mengandalkan mengajar offline class. Tapi memang udah nggak seramai seperti dulu sebelum ada pandemi gitu. Terus masuklah PPKM sekarang, waktu awal Juli tersebut memang saya akhirnya mencoba mempelajari Zoom, dan ternyata kan harus berbayar ya kalau olahraga kan nggak cukup 40 menit. Ya udahlah ngemodal dulu ya, waktu itu saya pinjem dulu gitu karena di situ kan harus pakai kartu kredit gitu untuk bisa member bisa lebih dari 65 menit. Ya udah dijalani, dan ternyata karena saya tidak punya pasar online karena belum pernah ngajar Zoom via online, jadi belum ada partisipan secara online. Akhirnya saya juga bingung gitu dengan rate yang saya pikir 10.000 cukup itu karena memikirkan peserta saya yang nantinya mungkin akan harus menggunakan kuota, ya kan kalau Zoom kan seperti itu. Dan ternyata itu nggak semudah itu juga, soalnya peserta saya yang di sini pun mereka terbiasa offline class. Akhirnya saya kesulitan untuk mendapatkan partisipan, jadi saya dengan secara tidak sadar itu kan tiba-tiba aja sih nulis status kayak gitu, soalnya kan awal bulan itu waktunya bayar cicilan gitu, sedangkan tabungan kan udah habis juga gitu untuk bayar cicilan-cicilan yang lain, seperti itu. Nah, waktu itu gini, kalau saya sempat baca statusnya, postingannya gitu ya, yang sempat di repost gitu. Angka 10.000 untuk 60 menit ya kalau nggak salah Teh ya. 65 menit. 65 menit itu kan sangat murah kali ya. Banget 10.000 gitu. Nah, keluar angka 10.000 ini gimana sih Teh waktu itu kok sampai ya udah menetapkan angka 10.000? Harga gitu. normalnya berapa biasanya untuk durasi 65 menit? Kalau kalau hanya single session, maksudnya yang regular kelas itu kan di 30. Kalau yang kan ada kelasnya kan beda-beda. Ada Zumba, ada Ponset, ada yoga kayak gitu, itu kan di 25.000 sampai 40.000 kan wilayah Cimahi untuk regular kelasnya. Kalau private class di 100, satu orangnya 100 sampai 150.000. Nah, kok bisa akhirnya 10.000 keputusan itu keluar dari mana? Hitung-hitungannya kan nggak masuk akal, Teh Rida. Iya, memang karena awalnya kan saya ingin peserta, terutama member yang di sini gitu, ingin tetap melihat mereka itu tetap semangat berolahraga, karena kan
salah satu untuk naikin imunitas tubuh ya olahraga kan. Lagi situasi kayak gini kan harus tetap bisa berolahraga. Jadi saya memikirkan kalau misalnya mereka dengan rate yang saya patok tetap sama seperti biasanya itu kan jelas berbeda kalau secara online. Karena kan mereka harus pakai kuota gitu kan. Terus belum euforianya kan pasti kan beda gitu kalau di rumah, beda sama yang offline. Ya udahlah, akhirnya aku bikin harga seperti itu dengan tujuan utama tadinya untuk peserta sendiri gitu. Dan juga win-win solution lah ya, jadi Teh Rida juga ada pemasukan tambahan juga, peserta juga jadi bisa ikut olahraga gitu ya Teh? Iya betul, tujuannya begitu. Dan tadi saya bilang kan ternyata tidak semudah yang saya pikirkan, mereka tetap nggak join kelas karena mereka kan harus anak-anaknya daring gitu kan, daring kan, jadi ya rebutan Zoom-nya, sedangkan kayak mungkin hanya punya satu handphone atau apa gitu. Jadi tetap nggak gampang. Baik, kita geser ke Ibu Margini ya, sebagai perias pengantin begitu ya, yang terdampak dengan kebijakan PPKM. Bu Margini? Iya. Ya Bu, Bu boleh cerita Bu kepada kami sampai sejauh apa sih Bu dampaknya terhadap usaha Ibu, profesi Ibu dengan pemberlakuan PPKM ini Bu? Ya, karena saya sebagai bias manten juga online juga nggak bisa kan, harus konser juga. Terus pokoknya sebesar banget lah dampaknya, saya sampai nggak bisa cerita. Kalau saya cerita saya cuman bisa nangis saja, soalnya gimana? Saya juga harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, juga harus biaya anak sekolah, dan juga harus saya juga harus yang bayar. Nah, saya juga, jadi saya kalau cerita, saya nangis soalnya. Soalnya gini, saya kalau cerita di Rias Manten itu sungguh-sungguh, apalagi saya di kampung. Gimana ya, saya sampai nangis lah Pak. Saya mau gimana lagi, saya sebagai pelaku seni, sebagai Rias Manten, dan semuanya sudah nggak bisa ada job lagi, ada job hasil semuanya udah batal. Bu Margini, biasanya kalau dalam kondisi normal dalam 1 bulan lah, biasanya bisa ngerias berapa pengantin Bu? Ya biasanya bisa 15, 20 gitu dapat. Sekarang nggak ada lagi. Nah, selama PPKM ini dalam 1 bulan ada berapa kali orderan? Ya, belum ada, yang kemarin ada aja diundur batal. Jadi terus selama ini kalau orderannya 0 gitu Bu ya, terus Ibu dapat pendapatan, mencari solusinya gimana Bu? Saya juga bekerja semampu saya juga jualan online, tapi jualan online juga belum laku-laku. Saya juga bekerja di warung makan juga, tapi semua tidak cukup lah buat kebutuhan semua itu. Nah, tapi gini, buat Ibu gitu, dari ini kan pemerintah juga punya bantuan ya Bu ya, selama PPKM itu bansos, beragam bentuknya lah. Nah, Ibu tahu nggak ada yang program-program itu Bu? Dan Ibu mungkin bisa mendapatkan hak itu. Ya, selama PPKM ini saya tidak dapat bantuan. Terus saya pernah dapat bantuan awal-awal COVID itu ya, tahun 2019 itu saya pernah dapat sembako sekali saja, dan sampai sekarang pun saya tidak dapat bantuan berbentuk apapun. Oke, ternyata ada juga yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, nanti kita coba ingin tanyakan dan juga minta respon dari Pak Edi yang sudah mendengar beberapa suara masyarakat dari Cimahi dan juga Boyolali. Tapi nanti dulu ya Pak Edi ya, kita tahan dulu usai jeda saat lagi.